Karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3, bintang 2. Jadi terbatas pada hotel-hotel yang satu terindikasi melakukan banyak PHK, dua hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya, hotel biasa-biasa wae itu yang kita lakukan. Berikutnya nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke Melati dengan persyaratan, yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif. Insentifnya belum apa, Pak? Lagi saya hitung ulang. Wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman akhir. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mulai tak sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi terhadap kebijakan efisiensi anggaran daerah dengan tidak melakukan rapat-rapat di hotel atau rapat-rapat di restoran. Cukup dilakukan di gedung-gedung yang tersedia. Namun di sisi lain Muhammad Farhan sekarang sudah mulai membelot dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini harus segera kita klarifikasi, kita counter, kita luruskan pemahaman ini. Karena alasan yang dibangun oleh Muhammad Farhan ini menghindari PHK massal dari kebangkrutan hotel karena tidak lagi mendapatkan pelanggan, yaitu meetingnya para pejabat di hotel mereka. Ini adalah cara berlogika yang sesat menurut saya. Maka kalau alasannya demikian, itu artinya sejak awal para pengusaha hotel ini membangun hotel dengan tujuan market utamanya adalah para pejabat ini. Begitu kan? Buktinya dengan dilarangnya ataupun tidak meetingnya di hotel-hotel mereka, mereka seakan-akan ingin bangkrut. Berarti kan sejak awal mereka membangun bisnis, tujuan marketnya hanya itu-itu saja, ya kan? Tidak punya opsi market lain, begitu loh. Kok sampai takut bangkrut? Nah, berarti sejak awal ini mereka membangun hotel adalah memanfaatkan tindakan-tindakan koruptif daripada para pejabat ini, yang selama ini memang mereka doyannya itu meeting di hotel karena di sana ada peluang untuk korupsi. Nah, para pengusaha hotel ini tahu betul peluang ini, maka mereka memanfaatkannya. Maka ketika ini coba dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi, perusahaan mereka goyang. Bahkan ancamannya akan bangkrut ini perusahaan. Nah, ini cara berpikir yang salah. Maka Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini cara berpikirnya juga jangan mengikuti arah mereka. Kalau Muhammad Farhan ini mengikuti cara berpikirnya para pengusaha hotel ini yang mengandalkan target market hanya kepada para pejabat, itu artinya Anda sedang mendukung tindakan koruptif yang selama ini dilakukan oleh para pejabat. Seharusnya cari opsi lain dong, ya kan? Hotel itu dibangun misalkan target marketnya untuk siapa aja selain untuk para pejabat ini. Ya, Anda silakan efisiensi pemerintahan Anda dengan tidak meeting yang menguras banyak anggaran. Kemudian pertanyakan kepada para pengusaha, kepada pakar ekonominya, begitu loh. Target market selain pejabat ini apa? Itu yang harusnya diberdayakan. Ini Anda akhirnya sekarang rakyat nih ya menilai Anda ini, wah, mencurigakan ini orang, mencurigakan ini Anda nih, Muhammad Farhan, ada apa begitu loh. Apa Anda dapat tekanan, dapat bisikan, dapat amplop daripada para pengusaha ini? Wah, ini kan repot ini. Sekaligus di sini saya juga ingin menyampaikan kepada kalian, jadi subscriber saya ini ada salah satu yang meminta tolong kepada saya untuk di-up bahwasanya dia adalah korban daripada penipuan oleh Sansan Sadikin, penipuan perumahan, yang mana ternyata Sansan Sadikin ini ya kan itu dekat dengan salah satu bupati di Bandung. Ini sudah melakukan penipuan terhadap rakyat, begitu loh. Nah, kalau Anda nih Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, peduli, takut kalau seandainya ini menzolimi masyarakat, ya kan, karyawan hotelnya nanti akan ada pengurangan, akan ada dipecat, maka Anda perhatikan dulu nih,
rakyat yang sudah ditipu oleh salah satu pengusaha, ya kan, yang mana dekat dengan salah satu wakil dengan Bupati Bandung. Anda coba ini perhatikan gitu loh, yang jelas-jelas dizolimin oleh salah satu kolega Anda, begitu loh. Anda jangan terlalu berpikir terlalu jauh sampai harus bangkrut dan lain sebagainya. Sebagai pengusaha jangan dimanjain terus, begitu loh. Gimana berpikir, masa untuk menilai target market hotel aja nggak becus, hanya karena pejabat mau meeting di kantornya, tidak di hotel, akan bikin bangkrut hotel. Ini pengusaha macam apa? Kemudian Anda kok malah mengapresiasi itu? Coba Anda lebih memikirkan tuh kepentingan rakyatnya, begitu loh. Efisiensikan itu dana, begitu loh. Bukan malah ngebelain ini. Ini kan akhirnya membuka kembali peluang tindakan koruptif para pejabat meeting di hotel. Anda kurang apa sih? Kekurangan gedung di Bandung, kekurangan tempat, ya kan? Wong gedung-gedung Anda, tempat Anda sudah ada AC-nya, udah lengkap, cuma rapat doang loh, ya kan? Nah ini cobalah Muhammad Farhan ini, kalau Anda tidak ingin dihajar netizen nanti, ya kan, perbaiki kalau perlu tuh koreksi itu statement-statement yang seperti itu, begitu loh. Udah bener Anda ikutin Kang Deddy Mulyadi, sekarang coba-coba membelot, ya kan? Wah ini bahaya nih buat Muhammad Farhan. Dan buat subscriber saya tunaikan janji, itulah ini. Saya hanya bisa begini ya, bantu kamu ya, hanya meng-up saja. Soalnya saya juga pertama, saya orang Jawa Timur nih, bukan orang Jawa Barat, saya jadi tidak bisa menelusuri lebih lanjut. Nah, tapi paling nggak ini sudah saya suarakan, begitu loh. Mudah-mudahan ini sampai nih ke telinganya si Muhammad Farhan ini nih, ya kan, wali kota Bandung yang malah sibuk ngurusin memfasilitasi pejabat, begitu loh. Ini bahaya. Netizen juga di sini nih harus hati-hati nih, harus makin solid. Kenapa? Ini salah satu anak buahnya Kang Deddy Mulyadi sudah mulai pada sudah ibaratnya mulai beranilah, mulai lancang nih, nggak ngikutin arahan atasannya. Itu baru satu loh, wali kota Bandung Muhammad Farhan. Nanti kalau diikutin oleh yang lain, Kang Deddy Mulyadi bahaya, begitu loh. Maka satu-satunya kekuatan Kang Deddy akhirnya nanti apa? Kekuatan people power ataupun rakyat, yaitu kalian semua, begitu loh. Bayangin ini kalau setiap wali kota semuanya mulai beda pandangan dengan Kang Deddy, wah Kang Deddy makin berat ini tugasnya. Akhirnya dia berjuang sendirian, begitu loh. Maka dari sinilah saya ya berfungsi nih, ya kan, bertugas lah ibaratnya untuk segera mengkanter ini semua. Jangan sampai ini diikutin oleh pejabat-pejabat lain. Hati-hati loh ya kalian semua nih, para pejabat-pejabat yang tidak lagi selaras dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalian akan berhadapan dengan kami, rakyat Indonesia. Siap-siap ya kalian ya. Kalau berani-berani mulai mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat, siap-siap. Kalian akan digoyang oleh kami semua. Kita kuat-kuatan aja lah ya. People power atau elit partai kalian ya. Kalian akan berhadapan dengan kami, netizen Indonesia. Camkan itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat.